mereka membuat sebuah kesepakatan bahwa yang kalah akan mengikuti kata-kata yang menang. Kemudian, lomba pun dimulai, dan Zhang Hao langsung dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh kakak Qian Qin. Dan ya, seperti janji mereka di awal perlombaan ini, maka apapun yang terjadi, Zhang Hao tidak bisa menolak hal yang diminta oleh Qian Qin. Jadi, dia pun langsung meminta hadiah permintaannya. Dan karena sangat suka dengan hadiah itu, Qian Qin pun meminta Zhang Hao untuk tetap diam seperti ini sedikit lebih lama lagi. Keesokan harinya, saat Zhang Hao sedang bekerja, dia pun mendapat tamu, yaitu Xiaolong, yang datang bersama dengan adik perempuannya. Setelah masuk ke rumah, anak ini pun langsung melompat ke pelukan Zhang Hao, dan langsung menunjukkan wajah memalas andalan anak-anak imut. Anak ini bernama Ling Ling, dan kalian pasti tidak menduga hal yang akan saya katakan. Karena anak kecil seimut ini ternyata merupakan anak dengan otak yang agak lain. Ya, kalian sudah tahu maksud saya. Saat itu, Zhang Hao dan juga Xiaolong sedang membahas tentang rencana mereka untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu, anak ini nampaknya sedang asik sendiri karena tahu dia sedang tak dinotis. Beberapa saat kemudian, Zhang Hao pun selesai ganti baju, dan anak ini masih saja seperti orang aneh. Setelah itu, Zhang Hao dan juga Xiaolong kemudian pergi ke sebuah taman bermain, karena mereka memiliki janji dengan Huang Yuan dan juga Yuha. Huang Yuan yang penasaran kemudian bertanya tentang bocil satu ini, yang saat itu langsung mengaku-ngaku sebagai pacarnya Zhang Hao. Karena itu, Xiaolong pun langsung mengambil tindakan dan mulai menjelaskan semuanya. Di sisi lain, Yuha saat itu memuji Zhang Hao karena Zhang Hao terlihat sangat cantik sekarang ini. Mendengarkan hal itu, Zhang Hao sedikit lega karena Yuha memulai sebuah pembicaraan. Setelahnya, mereka pun pergi ke wahana rumah hantu. Sebelum mereka masuk, Zhang Hao membagi sebuah kelompok untuk masuk ke dalam sana. Dia dengan Yuha, sedangkan sisanya akan pergi bersama-sama. Zhang Hao juga berkata kalau mereka akan menyusul Huang Yuan dalam 10 menit. Setelah 10 menit, Zhang Hao dan Yuha kemudian masuk ke dalam. Zhang Hao yang bermental seorang lelaki sejati, kemudian dengan mudah memimpin jalan. Tetapi, setelah beberapa saat, dia merasa kalau ada yang aneh dengan situasi ini. Dan ya benar saja, Yuha ternyata sudah tidak ada di belakangnya. Di saat itu, Zhang Hao pun mencari Yuha, kemudian menemukannya yang sedang ketakutan dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Selain itu, Zhang Hao pun meraih tangan Yuha yang lalu membawanya keluar dari tempat menakutkan itu. Setelah sampai di luar, Zhang Hao melihat situasi yang agak sedikit mengganggu yang disebabkan oleh Xiaolong. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi kepada Yuha yang kemudian membuat Yuha tak sadarkan diri saat itu juga. Seketika itu, Zhang Hao pun tahu kalau ini mungkin hanya reaksi normal saja, karena Yuha mengalami banyak kejutan di dalam rumah hantu, dan itu pertama kalinya bagi dia. Saat itu, Zhang Hao pun menemani Yuha untuk sementara waktu. Sementara, yang lain pergi membelikan cemilan untuk mereka berdua. Saat itu, Zhang Hao kemudian mencubit-cubit telinga Yuha, dan itu membuat Yuha sadarkan diri. Yuha yang nyaman dengan itu, kemudian meminta Zhang Hao untuk tetap seperti ini sedikit lebih lama, karena dia hanya ingin tidur saja sekarang. Dan ya, sejauh ini Zhang Hao sadar kalau Yuha merupakan gadis yang mendekati gadis normal di dunia asli, terlepas dari kepribadiannya yang agak mengganggu. Bukan mengganggu sih, terganggu maksudnya. Setelah yang lain kembali, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan bermain-main dengan wahana. Dan mereka pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah milik Yuha untuk mengantar Yuha. Mereka kemudian pergi ke rumah Yuha dengan sebuah mobil.
Dan sesampainya mereka di sana, mereka kaget karena mereka bingung. Ini rumah apa istana? Apalagi setelah mereka mengetahui kalau ternyata Yuha ini adalah seorang tuan putri yang sangat kaya raya dan tinggal di sebuah villa yang sangat mewah. Setelahnya, mereka semua pun dijamu oleh kepala pelayan dari Yuha maksudnya. Sementara itu, Yuha pergi untuk mengganti pakaian miliknya. Di saat yang sama, Yuha dan kepala pelayan membicarakan terkait ayah dari Yuha yang tak pernah lagi menghubungi dirinya. Bahkan ibunya juga tak mempunyai waktu untuk bisa bersama-sama dengan dia. Dan hal tersebut membuat Yuha sangat kesal dan juga sedih. Setelah beberapa saat menunggu di ruang jamuan, akhirnya Yuha pun kembali dengan berpakaian sangat tampan dan membuat mereka semua terkagum-kagum. Tapi, sampainya di situ, Yuha langsung berkata kepada Zhang Hao kalau dia ingin memberikan Zhang Hao sesuatu. Scene kemudian berpindah ke kamar Yuha, di mana dia dan Zhang Hao sedang berbicara di tempat itu. Yuha bercerita kalau dia tak pernah sekalipun mendapat waktu dari kedua orang tuanya. Ibunya yang merupakan wali kota sangatlah sibuk. Dan juga ibunya yang sibuk untuk bekerja tidak pernah mempunyai waktu untuk dia. Begitu juga dengan ayahnya yang sibuk mencari uang lebih banyak. Dan semua orang berkata kalau kedua orang tuanya sangat menyayangi dia. Tetapi tetap saja mereka tidak mempunyai waktu untuk Yuha. Dan itu membuat dia sedih dan sangat kesepian. Jadi, Zhang Hao mencoba untuk membujuk Yuha untuk tetap ceria. Karena dia ini adalah teman dari Yuha. Setelahnya, Yuha pun mengajak Zhang Hao ke sebuah tempat yang membuat Zhang Hao sangat terkejut, yaitu sebuah tempat penyimpanan senjata. Saat itu, Yuha mencoba untuk menyenangkan Zhang Hao dengan memberikannya sebuah senjata terbaru kesukaan miliknya. Tapi Zhang Hao langsung menolak itu. Ternyata, Yuha ini selain mengalami penyakit sosial, dia juga mempunyai pikiran yang sangat polos, sama dengan anak-anak. Kalian pasti mengerti kalau anak-anak yang suka dan sayang sama kalian, mereka pasti akan memberikan sebuah hal yang mereka paling suka gitu sama kalian, atau setidaknya berbagi apapun yang mereka suka dengan kalian, dan itu akan mereka lakukan gitu. Dan hal itulah yang terjadi kepada Yuha. Anak ini hanya terlalu polos saja dan tak mengerti tentang hal-hal yang jahat. Dan setelahnya, cerita pun berlanjut di pusat perbelanjaan di keesokan harinya. Dan seperti janjinya, Zhang Hao pergi berbelanja baju baru untuk nanti dia pakai. Saat itu mereka lapar, mereka pun pergi ke Mekakadi terdekat untuk membeli makanan. Tetapi saat itu, Zhang Hao tak menyadari kalau dirinya sedang dipotret dari kejauhan oleh seorang wanita. Bahkan, wanita musuh ini langsung nge-tweet wajah Zhang Hao dan memposting hal itu di internet. Dan tentu saja, tak sampai beberapa lama, sudah banyak sekali wanita mesum yang mulai mengincar kecantikan dari Zhang Hao. Dan hal tersebut lebih tambah diperparah karena terdapat beberapa orang yang tahu kalau ternyata Ling Ling, adik perempuan Xiaolong, pernah memposting pria tampan yang sama di internet beberapa hari yang lalu. Dengan cepat, hari pun sudah sore, dan benar saja, sesampainya di rumah, Zhang Hao diberitahukan oleh Long Long kalau dia sudah menjadi viral di internet. Dan setelah melihatnya sendiri, Zhang Hao pun sangat-sangat kaget karena hal tersebut. Dan tentu itu membuat Zhang Hao jadi stres. Jadi, dia bermaksud untuk menonton live stream untuk menghilangkan stresnya. Tapi dia malah lebih kaget lagi, sampai hampir jantungan karena melihat segerombolan batang terbang yang nempel di tiang. Tetapi untungnya, live game masih terlihat sedikit normal-normal saja. Walaupun, ya itu dikuasai oleh perempuan lagi. Di saat yang sama, kakak Qin Qin kemudian sampai di rumah dan kemudian langsung menginterogasi Zhang Hao tentang viralnya dia di internet. Saat itu, karena Zhang Hao banyak mengelak dari pertanyaan yang dilontarkan oleh kakak Qin Qin, dia pun langsung dikabedon oleh kakak Qin Qin. Bahkan kakaknya juga memarahi dia karena sifatnya yang terlalu terbuka itu. Qin Qin menjelaskan
kalau dunia ini dipenuhi oleh wanita jahat yang sangat berbahaya. Tentunya hal itu membahayakan keselamatan diri Zhang Hao jika anak laki-laki sepertinya tetap seperti ini. Jadi lain kali, Zhang Hao harus memberitahu apa yang akan dia lakukan dan kemana dia akan pergi kepada Qin Qin. Saat itu, Qin Qin pun mendapat pesan dari ponselnya, dan Zhang Hao tak sengaja melihat sesuatu yang tentunya membuat dia sedikit kaget, karena kakaknya ternyata menggunakan fotonya sebagai PP ponsel miliknya. Keesokan harinya, Longlong memberitahu Zhang Hao untuk jangan datang ke sekolah dulu, karena jika tidak, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Jadi Zhang Hao memutuskan untuk mengikuti kata-kata Longlong dan segera pergi dan pulang segera ke rumahnya. Setelah di rumah, Zhang Hao pun bermain. Karena keasikan bermain game, tak terasa, waktu pun sudah petang dan hampir maghrib. Setelah selesai makan, Zhang Hao langsung pergi ke kamarnya lagi untuk melanjutkan bermain game. Melihat hal aneh ini, kakak Qin Qin sedikit curiga akan sesuatu. Di sisi lain, Zhang Hao yang terlalu jago dalam bermain pool tiba-tiba mendapatkan kendala karena dia dituduh menggunakan cheat karena saking jagonya dia bermain. Karena kesal dengan tuduhan itu, Zhang Hao pun langsung mengetik lewat chat publik. Buy one yuk kalau berani. Dan akhirnya, mereka pun buy one. Tak lama, buy one itu tentunya dimenangkan oleh Zhang Hao dengan sangat easy banget. Tapi karena tak mau menerima kekalahan, orang ini pun semakin menuduh Zhang Hao kalau Zhang Hao itu curang. Karena kondisi saat itu yang mana lawan dari Zhang Hao ini adalah seorang streamer game, maka otomatis Zhang Hao yang hanya iseng-iseng untuk membuka live stream tentu mendapatkan banyak sekali kunjungan dari orang-orang dari live stream lawannya. Orang-orang di situ merasa Zhang Hao memang curang karena selama live dia mematikan mic-nya dan tak bersuara serta mematikan facecam-nya. Karena mendengar semua tuduhan-tuduhan fitnah itu, maka Zhang Hao pun membuka fungsi mic-nya dan memberitahu kalau dia merupakan seorang laki-laki. Dan tak disangka-sangka, hanya karena ucapan itu, live stream Zhang Hao meledak seketika dan dipenuhi banyak sekali penonton wanita. Tapi, karena Zhang Hao merasa kesal karena tuduhan curang itu, dia pun membuktikannya dengan cara bermain menggunakan handcam agar skill miliknya terlihat. Namun, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal, karena Zhang Hao lupa kalau tangan laki-laki di dunia itu sama dengan kaki milik wanita di dunia normal. Dan hal tersebut membuat chat menjadi semakin gila lagi dan dipenuhi oleh para wanita mesum yang suka berpikiran kotor. Namun, sementara Zhang Hao bermain, dia ternyata sudah dipantau oleh seorang wanita yang nampaknya adalah pemegang perusahaan live stream terbesar di sini. Matamu kemana loh? Keesokan harinya, di sebuah toko makanan di kota itu, terlihatlah Zhang Hao yang sedang berbicara dengan Longlong mengenai kejadian beberapa hari lalu, yaitu viralnya dia di internet. Saat itu, Zhang Hao juga memberitahu kalau selama 2 hari, dia tak datang ke sekolah, dan dia memutuskan untuk streaming. Dan itu membuat Longlong sangat terkejut. Tentu, anak ini terlalu alay, dan sangat terkejut sehingga Zhang Hao perlu mengambil tindakan cepat di tempat itu. Zhang Hao juga memberitahu kalau dia juga akan direkrut secara resmi oleh perusahaan live stream yang cukup besar di negara ini. Mereka juga meminta Zhang Hao untuk tanda tangan kontrak dengan sebuah platform streaming yang ada di bawah kendali mereka. Mendengar itu, Longlong pun langsung menyuruh Zhang Hao untuk tanda tangan kontrak secepatnya agar Zhang Hao menjadi orang kaya dan terkenal. Tetapi Zhang Hao tak ingin melakukan itu, sehingga dia hanya ingin bermain game dan tak menunjukkan wajahnya. Setelah selesai berbincang, mereka pun keluar dari tempat makan itu untuk pulang ke rumah. Tetapi nampaknya sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, Zhang Hao langsung memutuskan untuk berpisah dari Longlong agar tak menyeret Longlong dalam bahaya. Karena Zhang Hao menghadapi sebuah masalah yang sangat-sangat besar yang mungkin bisa mengancam nyawanya. Akan tetapi, nampaknya Zhang Hao tak terlihat sedikit pun takut akan hal yang akan ia hadapi. Dan ya, hal itu malah membuat cewek ini lebih ingin untuk mendapatkan Zhang Hao. Jadi,
Dia menawarkan uang bulanan yang cukup banyak kepada Zhang Hao, asalkan Zhang Hao mau menjadi pacarnya. Akan tetapi, karena keinginannya untuk menjadi pria sejati sangatlah tinggi, dia pun langsung menolak itu dan beranjak pergi dari tempat berbahaya itu. Tapi sayangnya, Zhang Hao malah diancam menggunakan pisau, dan dia diancam kalau dia tidak mau kalau dia tidak mau hal aneh-aneh terjadi, maka dia harus menurut kepada si perempuan ini. Namun, dengan sangat cepat, Zhang Hao ternyata langsung dapat lepas dari situasi yang sangat berbahaya itu. Bahkan dia juga menyerang cewek itu dengan serangan yang cukup keras, dan langsung mengambil alih situasi unggul di dalam pertarungan. Tapi karena Zhang Hao sadar dia dirugikan dalam segala aspek, Zhang Hao pun dengan pintarnya mengancam kalau dia sudah menelpon polisi di saat itu. Karena trik pintarnya itu, Zhang Hao berhasil lolos dari bahaya tersebut. Tetapi nampaknya, cewek ini malah semakin suka dan menginginkan dan sangat ingin menaklukkan Zhang Hao. Di saat yang sama, ada seseorang yang merekam aksi Zhang Hao dan mengirimkan itu kepada seseorang yang sepertinya merupakan seorang petinggi jaringan bawah. Orang itu bernama Weinat, dan dia ini merupakan seorang bos jaringan bawah dan juga seorang CEO dari sebuah perusahaan besar yang ada di kota ini. Kemudian, setelah melihat foto dari Zhang Hao, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu semua informasi mengenai Zhang Hao. Kemudian, keesokan harinya di lapangan basket sekolah, terlihatlah Zhang Hao yang sedang bermain basket di situ. Tetapi, ada paparazzi yang diam-diam mengambil gambar dari Zhang Hao. Saat itu, Zhang Hao menyadari kalau dirinya ditatap, tetapi paparazzi itu langsung bersembunyi, yang membuat Zhang Hao tak sadar dan berpikir itu mungkin hanya imajinasinya saja karena dia terlalu banyak pikiran. Sepulang sekolah, tepatnya setelah dia berpamitan dengan teman-temannya, Zhang Hao kembali merasa kalau ada yang memotretnya. Tetapi Zhang Hao sepertinya tak berniat untuk menegur itu, karena dia mengira kalau kakak Qin yang melakukannya. Akan tetapi, karena Zhang Hao merasa penasaran, dia pun memergoki paparazzi itu. Dan ternyata dugaannya salah, dan bukan kakak Qin pelakunya. Zhang Hao saat itu bertanya, siapa yang menyuruhnya melakukan hal ini? Dan orang ini pun menjelaskan kalau seorang preman bernama Liu Xin yang menyuruhnya melakukan ini. Saat itu, Zhang Hao langsung tahu kalau pelakunya adalah preman wanita itu. Cerita kemudian berlanjut di keesokan harinya, tepatnya di plaza komersil. Saat itu, terdapat Zhang Hao yang sedang berbicara dengan Longlong mengenai channel live stream miliknya. Di sisi lain, terlihatlah Feng, sang orang gila dari part sebelumnya. Ternyata, dia belum menyerah juga dan berencana untuk melakukan rencana yang sangat jahat kepada Zhang Hao, yaitu untuk menjatuhkan citra dan image Zhang Hao agar dia dihujat oleh seluruh internet. Mereka pun terus mengikuti Zhang Hao untuk mencari tahu di mana tempat yang pas untuk melaksanakan rencana busuk mereka. Dan setelah menemukan tempat yang pas, mereka pun mulai dan berencana untuk menghajar Zhang Hao dan menyebarkan itu ke internet. Tetapi, sesaat mereka masuk, terdengarlah suara orang dihajar habis-habisan. Orang-orang ini dihajar seperti ini. Salah gambar. Maksud saya, orang-orang ini dihajar seperti ini. Tentunya oleh Zhang Hao sendiri. Dan bukannya kapok, dia malah melapor ke pacarnya kalau Zhang Hao yang memulai perkelahian tadi. Tapi Zhang Hao tak gentar dan berkata, maju kalau berani. Di sisi lain, orang gila ini berpikiran licik untuk menjadikan teman-temannya sebagai kambing hitam, sedangkan dia akan melakukan rencana yang dari awal dia rencanakan. Namun, yang terjadi selanjutnya sangatlah membagongkan, karena bukannya marah, orang ini malah kepincut dengan kecantikan yang dimiliki oleh Zhang Hao. Dia juga meminta maaf karena kekasaran pacarnya yang memulai perkelahian itu. Jadi gini bro, lo good looking, lo aman. Begitu, berenang di lautan fakta. Setelah itu, orang ini pun langsung ingin meminta nomor Zhang Hao karena kecantikannya tersebut. Di sisi lain, orang gila ini ingin melancarkan aksi kurang berpendidikan yang dia miliki. Bersamaan dengan situasi itu, tak disangka, Weinan juga sampai di tempat itu.
Dan sepertinya dia juga melihat kejadian tersebut. Sementara si orang gila ini merekam kejadian itu, Liu Xin tiba-tiba muncul di situ. Dan karena kurang senang dengan si orang gila, dia pun langsung menangkap si orang gila di batang lehernya, sampai membuatnya tidak dapat bernafas. Setelahnya, Liu Xin membawa si orang gila kepada Zhang Hao. Tapi nampaknya, hadiahnya tidak sampai di situ saja, karena dia pun langsung mengambil bunga dan melakukan confess kepada Zhang Hao, tepat di hadapan semua orang yang ada di tempat tersebut. Tentu karena hal itu, Zhang Hao pun kaget. Tapi sayang sekali, Zhang Hao menolak pengakuan dari Liu Xin. Namun, tetap saja, karena Liu Xin sudah sangat cinta mati kepada Zhang Hao, dia tetap menyatakan cintanya kepada Zhang Hao. Sampai-sampai, dia menggunakan cara kotor, yaitu menjadikan Xiaolong sebagai bahan ancaman pada Zhang Hao. Dan karena hal itu, dengan terpaksa, Zhang Hao menggunakan cara baik-baik untuk menenangkan Liu Xin, yaitu dengan cara berbicara empat mata. Liu Xin pun menentukan tempat, kemudian dia berbisik kalau dia menunggu kedatangan dari Zhang Hao dan tidak sabar akan hal itu. Setelah mereka melewati situasi yang berbahaya itu, Xiaolong khawatir kepada Zhang Hao, tapi Zhang Hao meyakinkan kalau dia akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata merupakan sekretaris Wei Nan yang datang ke situ untuk mengundang Zhang Hao secara langsung. Tentu Zhang Hao sangat malas untuk hal itu. Tapi ya, karena itu Zhang Hao pun terpaksa mengikuti mereka. Tak berselang lama, mereka pun sampai di gedung perusahaan milik Wei Nan. Saat itu, setelah masuk ke dalam, Zhang Hao pun bertemu dengan sang CEO dari Feng Hong Media Group, yaitu Wei Nan. Setelah melihat Zhang Hao secara langsung, Wei Nan pun tertarik dan langsung memberikan kontrak yang diminta untuk ditandatangani oleh Zhang Hao dengan iming-iming menjadi terkenal. Namun tentu saja, Hao langsung menolak itu karena dia tak mau dipusingkan dengan hal yang namanya kontrak. Karena perkataan dari Zhang Hao yang sedikit kasar, sang sekretaris tak senang dan mereka pun terlibat sedikit cekcok yang membawa ke sebuah adu mekanik yang tiba-tiba dimulai oleh Wei Nan di tempat tersebut. Tentu, Zhang Hao juga melancarkan sebuah serangan, tapi itu ditangkis begitu saja oleh Wei Nan. Karena ini mungkin sudah sedikit kelewatan, Wei Nan segera menghentikan tindakannya dan kemudian memberi Zhang Hao waktu untuk berpikir, sekaligus menyuruh mereka mengantar Zhang Hao untuk pulang ke rumah. Scene kemudian berpindah ke sebuah wilayah kumuh, di mana Zhang Hao dan Liu Xin memiliki janji untuk bertemu. Dan tentu, Zhang Hao menepati janjinya, yaitu bertemu kembali dengan Liu Xin untuk berbicara empat mata dan mengakhiri semua ini. Namun, jika berpikir semua ini akan berakhir begitu saja, nampaknya itu hal yang sangat sulit sekali. Kecuali Zhang Hao menghabiskan satu malam bersama dengan Liu Xin. Tapi tampaknya pembicaraan yang mereka lakukan percuma saja, karena kembali terjadi sedikit kekacauan di tempat tersebut. Dan untungnya, Zhang Hao sempat mengambil keuntungan dari itu, sehingga dia dapat segera melarikan diri dari tempat tersebut sebelum sesuatu yang tidak terjadi kepadanya. Liu Xin yang melihat semua itu nampak sangat santai karena dia memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan Zhang Hao. Tetapi setelah dia melihat apa yang diperlihatkan oleh Zhang Hao lewat sebuah foto berupa alat perekam suara, Liu Xin pun merasa sangat kesal karena membiarkan Zhang Hao lolos dari tempat itu. Di sisi lain, ternyata Zhang Hao tengah dalam penjagaan oleh kelompok Wei Nan secara rahasia.